Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang kesekian dari mata kuliah tafsir tematik akan menjelaskan hutang, piutang, dan gadai. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang memberi tempo atau memberi kelonggaran waktu bagi yang kesusahan. Maksudnya kesusahan di sini adalah yang kesusahan dalam hartanya untuk membayar hutangnya. Yaitu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Menjelaskan sedikit mufradat per mufradat atau kata per kata. Wa inkanadu, dan jika orang-orang berhutang itu dalam kesukaran, yakni apabila yang berhutang mengalami kesulitan sehingga tidak mampu untuk membayar hutangnya. Fanadhiratun, an-nadhiroh yakni atau pengakhiran, dan makna al-maisarah itu adalah kemudahan atau adanya harta. Wa ang tasaddaku, dan menyedekahkan, yakni kepada orang yang berhutang memiliki kesulitan dengan membebaskan hutang tersebut. Dan hal ini lebih baik daripada kalian menagih mereka sekarang atau memberi tenggang waktu baginya sampai beberapa waktu. Dan dalam tafsir Al-Wajiz karya Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhali, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah, menjelaskan jika orang yang berhutang itu adalah kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Maksudnya di sini yaitu wajib bagi kita atas yang memiliki piutang itu menangguhkan orang yang berhutang hingga kondisinya lapang atau memiliki sedikit harta untuk membayar hutang itu. Dan piutang bagi orang yang berhutang itu wajib apabila telah mendapatkan kadar hutangnya dengan jalan apapun yang mudah agar segera melunasi hutang itu. Dan apabila pemilik piutang itu sedekah kepadanya dengan memaafkan hutang itu atau semuanya atau segalanya, maka itu lebih baik baginya dan akan mudah bagi seorang hamba untuk konsisten terhadap perkara-perkara syariat dan menjauhi praktik-praktik riba seperti berbuat kebajikan kepada orang yang sedang sulit. Semua itu karena pengetahuannya bahwa suatu hari nanti dia atau si piutang itu akan kembali kepada Allah dan akan dipenuhi baginya amalannya tersebut. Dan Allah tidak akan menganiaya dirinya sedikitpun, sebagaimana Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kalian semua dikembalikan kepada Allah. Yang dimaksudkan di sini adalah pada hari kiamat. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya atau tidak dirugikan. Dan pelajaran yang didapat dari surat Al-Baqarah ayat 280 ini yaitu, barang siapa yang bertaubat dari riba tidak akan dizolimi dengan mengambil pokok hartanya, akan tetapi akan diterima secara penuh kecuali ia ingin bersedekah dengan mengikhlaskan piutangnya, maka itu lebih baik baginya di dunia dan di akhirat, seperti yang telah disebutkan dalam hadis yang sudah tertera di dalam makalah, yang artinya barang siapa yang memberi tangguhan orang yang susah atau membebaskannya, maka Allah menaunginya dalam naungannya. Hadis riwayat Muslim. Sekian dari saya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu tentang hutang si mayit, di mana keterangannya tertera dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Secara umum, ayat ini membahas tentang pembagian harta warisan, namun dalam penggalan ayatnya juga membahas tentang hutang si mayit. Seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Min ba'di wasiyati yusi biha aw dayn. Al-ayah. Yang artinya, pembagian-pembagian di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya dan dibayar hutang-hutangnya. Pendapat Wahbah Zuhaili yang dimuatkan dalam tafsir Munirnya mengatakan bahwa sebelum harta pusaka dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu hutang-hutang yang ada dibayar dan wasiat dipenuhi. Kemudian dalam ayat ini penyebutan wasiat didahulukan daripada penyebutan hutang, di mana pada kenyataannya hutang itu perlu didahulukan daripada penyempurnaan wasiat. Hal ini menunjukkan suatu dorongan untuk memenuhi suatu wasiat dan larangan untuk mengingkarinya. Selaras dengan pendapat Abu Ja'far yang mengatakan bahwa terlebih dahulu sebelum harta warisan itu dibagikan kepada ahli waris untuk dibayarkan hutang dan memenuhi wasiat. Nah, pembayaran hutang perlu didahulukan daripada pemenuhan wasiat. Baik pemenuhan hutang ini disebutkan terlebih dahulu ataupun tidak. Kemudian ketentuan yang disebutkan oleh Abu Ja'far untuk memenuhi suatu wasiat yaitu tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkannya. Kemudian dilanjutkan dari ayat ke-12 dari surat An-Nisa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghaira mudhar. Al-ayah. Kata ghairu mudhar di sini berarti dengan tanpa memberikan mudharat. Maksudnya, memenuhi wasiat kepada yang berhak untuk menerima wasiat atau yang diberikan wasiat tanpa memberikan mudharat kepada ahli waris. Selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Malik dan Ibnu Al-Qasim sebagai pendapat yang masyhur, yang mengatakan bahwa tidak dikatakan suatu mudharat pemenuhan suatu wasiat apabila tidak melebihi dari sepertiga harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Jadi apabila suatu wasiat hanya digunakan sebagai tipu daya atau alat untuk menambah atau mengurangi harta warisan untuk ahli waris, maka hal tersebut diharamkan sesuai dengan nas Al-Quran yang telah disebutkan tadi. Telah kita ketahui bersama bahwa hak dan kewajiban ahli waris terhadap pewaris yaitu ada 4. Yang pertama, mengurus jenazah sampai menyelesaikan pemakamannya. Yang kedua yaitu membayar hutangnya. Yang ketiga memenuhi wasiatnya. Dan yang terakhir membagi harta warisannya. Yang pertama yaitu mengurus jenazah hingga menyelesaikan pemakamannya dengan menggunakan harta peninggalan pewaris. Apabila pewaris tidak meninggalkan harta warisan, maka hal tersebut menjadi kewajiban kerabat yang wajib untuk menafkahinya. Apabila kerabatnya tidak memiliki harta yang cukup juga atau ada tapi fakir, maka hal tersebut menjadi dapat dilemparkan atau meminta bantuan kepada Baitul Mal. Apabila Baitul Mal tidak dapat mengeluarkan, maka hal tersebut menjadi kewajiban hartawan muslim, dan hal tersebut menjadi fardu kifayah atas mereka. Dan yang kedua yaitu tentang pelunasan hutang, di mana pelunasan hutang di sini juga menggunakan harta pusaka yang ditinggalkan oleh pewaris. Namun apabila pewaris tidak meninggalkan harta pusaka atau harta pusakanya tidak mencukupi untuk melunasi hutang tersebut, maka hal tersebut menjadi kewajiban ahli waris, dengan ketentuan ahli waris mampu untuk memenuhi hutang tersebut atau membayar hutang tersebut. Namun apabila ahli waris tidak mampu untuk memenuhi atau melunasi hutang tersebut, maka dapat melalui badan amil zakat dengan mengambil haknya sebagai gharimin atau pewaris yang tidak mampu atau memiliki hutang. Kemudian yang terakhir yaitu tentang pemenuhan suatu wasiat, di mana suatu wasiat ini tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Begitu menurut hukum syara. Dan apabila semua itu telah selesai dilakukan, maka yang perlu dilakukan oleh ahli waris yang terakhir yaitu membagi sisa dari harta warisan yang telah digunakan untuk beberapa hal yang tadi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
penghapusan hutang dan juga pencatatan hutang. Yang pertama adalah mengenai penghapusan hutang atau ibro. Ibro dalam istilah fikih muamalah adalah pelunasan hutang, dibayar lunas atau dibebaskan. Sedangkan menurut istilah dalam kitab Badai al-Sahnai fi Tartib Asy-Syai kaya Ala-Adin Al-Kasani adalah pemilik hutang membebaskan orang yang berhutang dari kewajiban membayar utangnya, maka hutang berpindah dari milik dain atau pihak yang berhutang menjadi milik madin atau orang yang berhutang. Dasarnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang pada ayat tersebut terdapat kata wa antasodaku yang mufradat lughawiyahnya berarti dan jika kalian bersedekah kepada penghutang yang baru dalam keadaan sulit dengan cara membebaskan utangnya. Selanjutnya sedekah sendiri terbagi ke dalam dua macam, yakni sedekah wajib dan juga sedekah yang dianjurkan untuk membersihkan jiwa dari sifat bakhil yang dinamakan tatawu. Di dalam ayat ini dianjurkan kepada yang berpiutang kalau dia tidak keberatan adalah amat baik kalau orang yang berhutang itu dilepaskan saja dari hutangnya, baik dengan menjadikan harta itu sebagai zakat wajib ataupun sebagai tatawu saja. Yang selanjutnya adalah pencatatan hutang yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 sampai 283. Ayat tersebut memerintahkan supaya perjanjian-perjanjian yang diperbuat dengan persetujuan kedua belah pihak itu dituliskan dengan terang oleh penulis yang cakap dan bertanggung jawab. Berikut ini poin-poin yang terdapat dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah perlunya pencatatan hutang. Ayat di atas ditujukan kepada sekalian orang yang beriman kepada Allah supaya hutang piutang ditulis. Yang kedua adalah perlunya seorang penulis. Hendaklah menuliskan di antara kamu seorang penulis dengan adil, penulis yang tidak berpihak, yang mengetahui menuliskan apa-apa yang diminta dicatatkan oleh kedua belah pihak. Yang ketiga adalah perlunya menghadirkan saksi. Dan bersaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang mengingatnya. Yang keempat adalah perlunya barang jaminan saat tidak ada penulis. Baik ketika dalam rumah atau dalam perjalanan, hendaklah perjanjian hutang piutang dituliskan. Jika terpaksa penulis tidak ada atau sama-sama terburu dalam perjalanan, maka bisa diganti dengan jaminan atau gadaian atau borok sebagai jaminan daripada uangnya yang dipinjam atau dihutang itu. Sekian presentasi dari saya.